salutna ruas diuria di tuat tanah hinaolongan di bagasan doa di Tuhan Yesus Kristus. Matsadarion kita sadarion lau memuji pasangan Tuhan ini di minggu panopon trinitatis. Minggu kasih tulus sadao di dewata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohoton di pagbagian. Puji nama Allah Tuhan Jehovah, nama pamatakon kasih tomani di perkojon, laos marite kasih tomani, yang mulu kami di bagasan pajundong kasih tomani, masalah kata kerajaan di tomani perkojon. Siang Jehovah doa kasih tomani, di bagian mengulu mahita di bagasan kasih toman nasihat debata. Tapi di mana kata tahu pematuhani jangan kita kemabing dan dibasanai. Mari kita siap buku nomor 27 ayat 1. Jala urupi mahani launi siar nasa hubungan
Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siap buka nomor 470 ayat 7.
Tongan sito na mga luwa minta Tuhan Jehovah. Tung na modor haku mida hamatea ni pajahan. Na modor haku mida hamulak ni pajahan ti rumah dikot dalamna asa mamudu pidana. Asa apa mga gilibata dan iga. Amin. Mereka dikasih yang bukan nomor 120 saja ayat saja 1 2. Iman atas surat iman terus onom ayat jadah nah terlebih onom saja masih sorry onom hidup itu. Jadi hema ibana jadi laut tubuhka maudahanda jalan ibuton akan siang nama ibana. Jadi pada pertama mencari Tuhan dari doa merokan dan berbisa akan nama sia-sia ibana. Jalan sekarang dia duit dari negara Sibana, ayo pulau aku turun ramai dengan wanita. Dan ibana tukangi tubuh misi Maria, kahani si Jakobus, Joseph, Judas, doh Simon, dan dilabukta akai otonan, jadi tergasi mana sida mida ibana. Alai yang Yesus sama Yesus, Tuhan sesama aku manuliran yang begitu akan dia akan rasa suka roh di bagasnya. Jadi dong tetap puasa di si ulang hagugoon. Dukon mina ni ake onda tangan na dukotik halak na hasikan lau pamalu nasida. Mertua doakan aku mengion hata di mata jalan mau persa. Amin. Mari berita saya buka nomor 472 ayat saya 1, 2.
dalam Hosea di bahasa Jawa itu akan berturunan seterusnya dan memahami Tuhan. Hosea Yesus Kristus anak di bahasa Jawa karena sadari di mana dihukumi si Maria dan ketika biasa pergi pada dia anugerah Tuhan. Hidup Tuhan nanti mohon berkit di bangunan Yesus nama tetap pada bagaimana di laut bina silam dan Tuhan berdoa untuk di kamu nama Tuhan beri berdoa nama naik surga laut Indonesia menjadi mata Jehovah nama naik berdoa nama Tuhan di sini anak mengajar Tuhan memenuhi harapan untuk nama Tuhan. Aku Hosea itu di pada dia dalam masa dunia dan dia tidak akan diperangkat dengan dia doa dengan sesama di dosa doa dia hanya berdoa doa untuk dia hanya mati doa dia berdoa suara sudah amin. Iting kita boleh mata jahat di WA group apa di Facebook tadi. Mari kita yang berpegang 232 ayat sada umat pasangan kelihatan. Dameni debatana sumurung sian saluh maroka. Ima mengaramoti ate-ate bahwa pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Oras aman inang selamat hari Minggu. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sediakan hati, pikiran dan jiwa kita dan mendengarkan firman Tuhan dari Amos pasal 7 ayat 10 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataanmu. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat,
pergilah, menyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Ahazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi ke tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maaf saya harus membawakan firman Tuhan saat ini dalam bahasa Indonesia, walaupun acara kita bahasa Batak. Kita berharap supaya anak-anak, nakoso bulung, remaja, dan pra-remaja yang ibadah di rumah memahami firman Tuhan pada saat ini. Dan kita berharap juga Amak Pinang, semua kita mengajak anak-anak kita ikut beribadah, walaupun harus beribadah di rumah masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah Amos? Amos bukan seorang nabi. Amos bukan seorang imam dan bukan seorang anak imam. Tetapi Amos hanyalah seorang peternak yang berasal dari desa kecil yang bernama Tekoa. Dia hanyalah seorang awam yang pekerjaannya hanyalah sebagai peternak domba. Tetapi ia dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran Tuhan, untuk menyuarakan suara kenabian bagi bangsa Israel, secara khusus Israel Utara. Keadaan bangsa Israel Utara ketika itu sangatlah bobrok, kacau balau, amoral, sangat bejat. Terjadi kebobrokan di semua lini, baik di segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bahkan di pemerintahan keagamaan. Para pedagang berbuat curang, neraca palsu, dan harga dinaikkan melambung tinggi. Di bidang sosial, orang-orang miskin, orang-orang terlantar disepelekan, dan bahkan hak asasi manusia tidak ditegakkan, tidak peduli terhadap orang-orang yang kecil. Suap terjadi di mana-mana. Pemerintahan yang penuh dengan kekerasan. Bahkan hidup keagamaan, hidup beribadah penuh dengan kepura-puraan. Hidup beribadah penuh dengan kemunafikan. Mereka membuat ibadah itu hanyalah untuk menutup-nutupi dosa-dosa mereka, dosa-dosa faktual yang mereka lakukan setiap hari. Seolah-olah mereka terlihat baik, seolah-olah mereka terlihat santun, padahal mereka penuh kebejatan, mereka penuh kebobrokan. Seolah-olah mereka baik, padahal mereka benar-benar penuh kemunafikan. Hidup mereka seolah-olah kudus,
namun perilakunya sehari-hari menindas orang-orang kecil, menindas orang miskin, berbohong, melakukan hal-hal yang tidak baik, pemerintah melakukan kekerasan, tidak ada keadilan dan kebenaran. Dan mereka sungguh baik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan yang mereka anggap itu sebagai sogokan pelicin dan juga sebagai suap kepada Tuhan. Karena setelah mereka melakukan persembahan itu, hanya berbalik saja mereka sudah melanjutkan dosa-dosa yang keji tadi. Mereka tidak sadar bahwa semua yang mereka lakukan itu Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah ini Allah menyuruh Amos untuk mendatangi bangsa Israel Utara, untuk mendatangi secara khusus pemimpin agama mereka, yaitu Amazia. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana reaksi Amazia ketika Amos datang menghadap dia untuk menyuarakan suara kenabian itu, suara Tuhan yang mengajak mereka supaya berbalik dari perilakunya yang sudah di dalam kebobrokan itu. Suara Tuhan yang mengajak mereka untuk bertobat, suara Tuhan yang mengajak mereka supaya memperbaiki perilakunya. Tapi apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Amos justru digertak, diancam agar jangan memberitakan firman Allah. Amos ditolak, diancam dan digertak supaya jangan menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan Amazia sebagai pemimpin agama ketika itu mengadukan Amos kepada Raja Yerobeam, dan dengan tuduhan Amos datang ingin menggulingkan raja dari tahta kerajaannya. Amos tidak mundur dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Amos tidak gampang tawar hati. Bahkan dia berkata bahwasanya Tuhan telah memanggil dia. Ayat 15 itu jelas dikatakan, Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring. Amos berkata bahwa dia bukanlah seorang nabi dan dia bukan seorang imam atau keturunan imam, tetapi dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan firman Tuhan supaya bangsa Israel berubah dari yang jauh menyimpang dari jalan Tuhan, kembali bertobat dan datang kepada Tuhan. Dia terus berkhotbah, dia tetap mengkritik ketidakbenaran itu. Dia berani karena dia merasa bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia tidak takut untuk melawan Amazia, yang walaupun ketika itu raja berpihak kepada Amazia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini reaksi Amos itu, dia benar-benar semakin tegas memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Amazia, nabi palsu. Dia mengatakan istri Amazia akan bersundal di kota, anak-anaknya laki-laki dan perempuan akan mati tewas oleh pedang, dan tanahnya akan dibagi-bagikan, dan Amazia juga akan tewas di tanah yang najis itu karena dinajiskan oleh perilaku mereka, dan bahkan mereka akan terbuang ke Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada kita saat ini,
Yang pertama, suarakanlah suara kenabian bagi setiap orang yang telah menyimpang dari firman Tuhan. Jangan pernah takut dan jangan tawar hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman kita sekarang ini sudah banyak pengkhotbah yang tidak berani menyuarakan suara kenabian, bahkan memilih-milih nats firman Tuhan, nats yang indah-indah saja didengar telinga, tidak berani menyatakan suara peringatan dari Tuhan. Dan bahkan juga jemaat sudah banyak yang alergi mendengar khotbah yang benar-benar khotbah yang mengingatkan, yang mengkritik perilakunya, khotbah yang benar-benar tegas untuk menyuarakan ketidakbenaran. Bahkan banyak orang mengatakan, dan menarik cerita ini, kalau namanya bagi. Akhirnya kalau dia melihat khotbah itu, dia tidak mau mendengarkan khotbahnya. Lagi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sudah gampang mengakses dari mana-mana saja khotbah yang bisa kita dengar. Akhirnya banyak orang yang hanya memilih-milih khotbah yang mengenakan di telinga saja, yang membuat orang bisa ketawa dari awal sampai akhir. Dan saudaraku, bukan khotbah itu bukan hanya harus membuat kita tertawa, apalagi jikalau firman Tuhan itu menjadi bahan tertawaan kita. Gak bisa parek keli kata di mata. Itu menjadi suatu hal yang merusak mental kita. Karena firman Tuhan itu benar-benar dikatakan untuk menerangkan, mengajari buah tuhita akka hasalatta haburamatta lau berlas pabuah jalan sedangkan tanah sitomi. Bukan hanya untuk membuat kita ketawa-ketawa atau untuk mengenakkan telinga kita saja. Itu banyak di antara jemaat sekarang memilih-milih khotbah yang harus didengar. Dahulu khotbah yang kalau namanya kediban didului maaf jamita nah orang mempermekkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani mengutarakan isi khotbah itu yang sesungguhnya apa yang dimintakan khotbah itu kepada kita. Dan juga kita lihat sekarang ini sudah banyak jemaat yang tidak suka untuk dikritik oleh khotbah itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, menganggap itu menjadi yang merendahkan dirinya. Padahal orang yang benar-benar berpikir positif, dia merasakan kalau masih ada suara peringatan bagi dirinya, itu adalah tanda kasih supaya dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Ala dihulungi rohana doi asa olo paingotok kita. Ala dihulungi rohani di batado kita asa olo ibana paingotok kita doh keras asa nang menimpang siang roh menirohani di batado. Dari ala ni soboni roha. Dan bahkan juga banyak orang yang mendengar khotbah jamitai gawe sehorot Tuhan dituduh. Maka kamuhian nak jamitan depan kita ini. Tokohian tiba. Pasti sudah itu ibadah dari pengalaman sudah. Bukan ke dirinya sendiri. Gawe roh ibadah lau mabigi jamitai dan gawe ke dirina. Alai Tuhan asli. Lagu punai kita menjalo kata di kota mabigi jamitai angkoso tu diri kita sendiri. Kamu nak kena hinahulungan di bagasan Yesus Kristus napa dua kota bereng. Kita lihat di sini bagaimana sikap mental dan persiapan diri Amos untuk menerima penolakan itu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita teladani dari nats ini, yaitu kita harus mempersiapkan diri dan mental kita di dalam memberitakan firman Tuhan atau menyatakan kebenaran ke dunia ini. Bisa
Bisa kita menghadapi penolakan, sama seperti Amos dalam nats ini. Bahkan dia difitnah untuk menggulingkan kedudukan raja. Dan bukan hanya Amos, kalau kita dengar Bapak Ibu Saudara tadi dalam epistel, Tuhan Yesus sendiri ditolak di tempat kelahirannya sendiri, di kampungnya sendiri. Kenapa itu harus dituliskan seperti khotbah kita dalam pertanyaan kemarin itu, bahwa sesungguhnya itu harus dituliskan bahwa Yesus ditolak di tempatnya, tempat kelahirannya sendiri. Sesungguhnya itu untuk menguatkan kita, supaya ketika zaman sekarang para pekabar Injil, para kita yang mau memberitakan kebenaran itu, mengingatkan orang dalam kebersalahannya, ketika kita ditolak atau mungkin kita difitnah, jangan gampang mundur, jangan gampang tawar hati, jangan langsung putus semangat. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang hidup sebagai manusia yang sempurna bisa ditolak. Terlebih kita manusia tidak sempurna. Karena itu persiapkan dirimu ketika kamu akan menyampaikan suara kenabian itu, ketika Anda akan menyampaikan suara kebenaran itu, mengingatkan orang dalam kesalahannya. Jikalaupun kita harus ditolak, jangan tawar hati, jangan gampang mundur, jangan gampang putus asa, tetapi tetaplah semangat, tetaplah diam bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bagaimana Amos mempersiapkan dirinya ketika dia mendengar semua kata-kata dari Amazia. Dia tidak tawar hati, dia tidak marah. Kenapa dia bisa begitu? Karena Amos benar-benar berpegang teguh kepada panggilan Tuhan terhadap dirinya. Dia mengingat bahwa dia benar-benar dipanggil Tuhan dari ketidaklayakannya. Bahasa Batak lebih enak amang inang kita dengar. Di parah Tuhan itu mulutnya. Di parah Tuhan itu si Amos nguluna holan seorang peternak aja di desa yang kecil, tetapi karena Tuhan yang memanggil dia, Tuhan memarah mulunai gabi kok plus niroh aja semangat di mana lahu mengulahon pasuruan di debata atau tonga-tonga juga dulu amang inang ada tong lain kuhir di rohata. Mari kita bersyukur atas panggilan Tuhan kepada kita masing-masing, baik yang kita memiliki panggilan umum dan juga panggilan khusus seperti partohonan. Pola jujur kita tunggulau ni Tuhan ini komarlas ni roha kita, jalan komarsi ohot kita di bagasan. Dan ada kita memilih alai Tuhan itu dan memilih kita. Jalan dipilih kita sadalas ni roha di tongah-tongah ni mulutta, bukan berga di mulutta. Asal kita masih hohot mengulah-ulah menirokan di dewata. Mono bero penolakan tuh kita alani hata di dewata. Jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung, jangan baperan. Alai totong teguh dalam pemilihan dan pemanggilan Tuhan terhadap dirimu. Idola stirohatna. Karena kita tahu bahwa Allah lah yang memilih kita menjadi anak-anak. Dewa tahu naga milit kita kamang ina. Jalan semua dia pemilih tu ni dewa tadi menguduta buduta bereng proses nama cengudi secara khusus tu selalu bakso Batak. Di tengah-tengah ni tempat sangat-sangat terpencil do tanah Batak. Najuru. Alai rodo tu si diutus di Batak amensen. Berpuluh ribu kilometer dari Jerman dilarang ke tanah Batak untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dengan demikian kita semua mendapatkan panggilan itu amanah. Dan bukan hanya panggilan umum, lagi banyak di antara kita yang mendapatkan panggilan khusus karena kekhususan tugas pelayanan kita. Ulah tohonang ini.
Ula kumapajun naroto ko. Ibagasan pasihohoton to dewa tamo na pwede ditolak ko tinyo. Unak ko mabiyar, unak ko ganggu, unak ko takut. Jangan tayo magmatawin rison. Diangka na marsipaulah sama naposo ni debata. Amasia dia mendapatkan murka Tuhan. Bahkan anaknya, istrinya, tanahnya, dan bangsanya sendiri akan terbuang. Semua mendapat hukuman dari Tuhan karena perilakunya. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Amos, dia mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Alania kama pinangan nahulungan di bagasan Yesus Kristus. Unang ama, tatarik ko Tuhan. Tegutong ibadah. Ihutolok ko Tuhan Yesus. Kamolo sumurut din. Konilo domanota. Jalan mula bagi kita terbuang. Tudo siya akan dipangarap. Tung taarga huma hamamate ni Tuhan Yesus na tersilang ibana di dulu berkata. Lawanugus au, lawanugus soa manginang, manugus kita satu. Jalan nga dinaik kita sentang buangan dosa doa matian. Tapi diangkat kita tukang buan saling mendidik. Unang dibulahi, mambelah dosa. Asa tung balas niroha belum dipotong. Jalan apa pun dia kamu na nainawang di bahasa Yesus Kristus. Tapat dulu mulu na di bagasan abadiau kasihan Kristus itu. Jauhkan segala kemunafikan. Jangan terlihat seperti kudus, jangan terlihat seperti baik, jangan terlihat seperti orang-orang yang baik hati. Padahal sesungguhnya penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan. Saudara, pas sobat atau hari doa pangalahot tak sigan baik. Asa kami tahu plus niru kamu tahu kehidupan kita. Ingat abang kita, apa yang diulangi? Ida jalan di bawah depan. Ada ida jalan di bawah depan gedung. Di dia perumahan sehari-hari ketoma, babian kau menjadi mata. Asa guk pasu-pasu belum. Daun siang limas kasihan Tuhan. Amin. Matanya kita. Mau lihat kalian Tuhan di hatam tanggung kami di bagasan itu. Disukuri rohani asa daun siang berkomuna kita. Daun siang pasangan. Jalan totong di baik Tuhan. Asa barani hamil maka tidak berkasih Tuhan Tuhan hidup. Tapi sifatnya pun menghadapi konsekuensi penolakan, bahkan mungkin difitnah. Alai, yaka nama kilalahon hina arga ni pamilito muni di muluna, dang murai betul, dang murai putus asa. Oleh masih hohot jala sumberba, mengulang menyoham di bawah dia. Oleh tema ibu Tuhan, saya perbukuin masuk-masuk mau Tuhan. Pasu-pasu salubu dua setengah sama gugu lawan daerahnya ke ada pasu-pasu nampak karek tanam satu tong di bagasan air pasok semangat lawan mengguni roda pemerintahan di tonga-tonga di negara nami Republik Indonesia di partikian mana foto kami tukang gudang dona ruduk nabui dia ruduk nasihat baik ala di pandemi COVID-19 nang alam yang dampak ni pandemi COVID-19 keterpurukan ekonomi modal akan putus pekerjaan buat anak asing terkait beragam masalah kamu itu di bagasan tinggi dapat jauh alai modal tema rohani di koni jauh kami pemimpin nah biar tidak mau bapak presiden Jokowi saya bagus mana sih transformasi negara kami pasuk-pasuk nang
pimpinan di Guriah dari seperti Bos Sekjen Amang Kadir Markuli Amang Kadir Teganya Inah Kadir Diakoni Nan sudah ke Pres KKBP di distrik Setotong Tuhan di bagasan seluruh nasihat wasit karena itu di tomatongan Guriah sangat positongan Guriah KKBP Rantam bilangan yang karena Morsea Nawabia tidak lam itu guna Morsea Wisbiru yang hiti kapakubasi ini binan Guriah nang sudah kapakalalu atau doa kapakalalu supaya sudah angkaraman nami nadi bagasan bangsa itu baik alam dan konsep usia nang somani paksa kita sudah Tuhan Tuhan itu pakilalan na sida alam dosa paksa itu sa likong pagbubuti na sida Tuhan manaw na sasakit jala ubuti na sida Tuhan asabuy berjuang laos to akan kehalitan malaman at maksud na sida Tuhan debata manami sa Roma totoo mga sahon asimirohan na balik mga sahon dengan dibasah tonga-tonga di Tuhan di Tuhan saya rumah dan aku menjadi kopi sampai selesai pertujuan hasil negara Indonesia sebuah mulak normal dan para profesional segala baik di tongan dunia tongan keluarga tongan leha semuanya karena korban itu Kuilah Morsea dan seorang nasional. Si malukan dikatakan saat ngomong Tuhan. Bagasan Kristus Yesus bakatnya. Amin. Mari kita sedikit di nomor 620 ayat 126 Tuhan bahasa kelihatan 15 tadi. Upasatay masyan na nilayon ni Tuhami pilihan namin ito. Sa jalo may gabi kuwag na husus di jolong. Paso-paso may jalaramoti asa upar hasak kami pilihan non. Pati puluhan harajaw di tonga-tonga ni Muriam dohok di Portidion. Buhay malahan namin magkita-hita kapdim. Asalang buta dahami pulang ni Sileho-leho ni Tuhami. Asalang tergirip
Dalam Tuhan sadar nama Tuhan siapa? Saya sama dosa nami soal pada sanani di dosa di doa nama dosa Tuhan. Nak kami tegihon tu pangunjunan padua mahami sian pangago. Jalan di pasau pun pada mena tu tobi.